Perempuan itu terus mendekat ke pintu mobil. Suamiku sekuat tenaga berusaha memutar kunci mobil. Hai, halo semua. Jumpa lagi di channelnya aku, Next Room, yang selalu membahas tentang scary thing, bad thing, dan juga mysterious thing. Kali ini aku akan melanjutkan membacakan cerita pendek horor karangan dari Arshivira dengan judul Apa. Aku, suami, dan juga anakku baru saja menginjakan kaki di rumah tua besar milik almarhumah ibuku. Ketika aku dan suamiku mengeluarkan koper dan barang-barang kami dari bagasi mobil, aku melihat Vera, anakku, melambaikan tangan ke lantai 2 rumah ini. Aku melihat ke sana, tak ada orang. Aku melihat ke sekeliling juga tidak ada orang. Jadi aku tak terlalu peduli dengan Vera, mungkin itu hanya imajinasiku saja. Hari sudah malam, aku mempersiapkan makanan di atas meja. Semua sudah rapi, lalu aku naik ke lantai atas memanggil suamiku untuk makan. Ketika aku dan suami turun, betapa kagetnya aku melihat meja makan sudah acak-acakan. Makanan sudah berantakan, tetapi Vera yang berumur 8 tahun itu kelihatannya biasa aja dengan duduk manis di meja makan. Vera, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu nakal? Kenapa kamu buat meja berantakan? Kata suamiku dengan marah. "Pa, bukan aku, tapi kakak." "Kakak? Sayang, mana ada kakak di sini? Kamu gak punya kakak. Kamu jangan bohong. Kamu yang buat semuanya berantakan kan?" "Ma, bukan aku, tapi kakak. Tadi kakak lapar. Jangan banyak alasan. Kakak itu gak ada. Masuk kamar," ucap suamiku dengan marah. Vera pun terisak dan berlari menuju kamarnya. Keesokannya aku buat sarapan untuk suami dan anakku. Setelah itu suamiku berangkat kerja dengan mobil. Tak lama setelah itu aku pergi ke taman belakang dan menyiram bunga taman serta memberi pupuk. Tiba-tiba saja aku mendengar suara krompiang. Aku kaget. Segera aku berlari ke ruang depan, takut Vera kenapa-napa. Ternyata Vera dengan santainya berdiri di samping vas bunga keramikku yang pecah. "Vera, kenapa pecahin vas mama? Itu mahal, Ver." Aku cubit dengan kuat bagian perutnya. "Hi, bukan aku, Ma, tapi kakak. Kakak marah sama mama, bukan aku. Jangan banyak alasan, kakak itu gak ada." Tiba-tiba, pecahan vas itu bergerak sendiri ke depan mukaku. Sedikit lagi hampir menggores wajahku. Lututku bergetar, badanku menggigil, aku takut. "Kak, jangan gitu sama mama." Spontan aku menatap Vera. Apa ini semua? Beberapa saat badanku baru normal kembali. Aku memeluk Vera dengan erat dan mengajak ia tidur siang. Malamnya setelah suamiku pulang, aku menceritakan semua yang terjadi pada suamiku. Suamiku tidak percaya. "Mungkin kamu kurang istirahat, berhayal. Tadi itu beneran, Mas. Di sini ada hantu. Vera bisa lihat hantu. Imajinasi kamu aja kali. Yaudah, besok pasang CCTV aja." Suamiku mengangguk, menarik selimut dan tertidur. Aku dan suamiku menatap layar laptop dengan gelisah. Benar dugaanku, ada hantu di rumah ini, lebih tepatnya di kamar Vera. Aku dan suami segera ke kamar Vera, menarik dia keluar dari kamarnya dan ingin segera keluar dari rumah ini. Tapi ketika aku menarik tangan kanan Vera, tiba-tiba ada yang menarik tangan kiri Vera. Wajahnya putih, pakai gaun putih, rambut sepinggang hitam pekat, mata sembab dan berkuku panjang. Vera menangis kesakitan dan ketakutan. Aku segera menariknya dengan kuat, menggendongnya dan membawanya pergi. Aku, Vera, dan suamiku berhasil keluar dari rumah ini. Kami menuju mobil. Di bagasi rumah, masuk ke mobil, tapi tiba-tiba saja mobil tak bisa dihidupkan. Perempuan pucat itu tadi sudah berada di depan mobil kami. Aku peluk erat anak dan suamiku di dalam mobil. Tangan suamiku dingin, badanku menggigil. Tak ada cara lain, kami harus berhasil menghidupkan mobil dan keluar dari rumah ini.
Perempuan itu terus mendekat ke pintu mobil. Suamiku sekuat tenaga berusaha memutar kunci mobil dan akhirnya mobil bisa keluar. Tapi ternyata tak sampai di situ, pintu pagar tertutup. Aku takut. Suamiku turun dari mobil, membuka pintu pagar. Perempuan itu semakin mendekat ke mobilku. Tidak mendekat ke suamiku. Ia memegang pundak suamiku. Ia memegang pundak suamiku. Dari lampu mobil, aku bisa melihat raut wajah suami yang berubah pucat pasi. Aku sadar itu bukan suamiku lagi. Aku meletakkan Vera di bangku samping supir. Aku dengan cepat ke bangku supir, menyalakan mobil dan pergi dari rumah ini tanpa suami. Kulihat dari kaca, suamiku dan perempuan itu menatap kami. Vera menangis. Aku tak bisa menghiburnya karena aku sendiri tak mengerti apa yang sedang terjadi.